Belakangan ini muncul sebuah proposal baru nih yang dipimpin oleh Amerika Serikat namanya Dewan Perdamaian atau Board of Peace untuk Gaza. Nah, oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Sumber ini langsung melempar pertanyaan yang tajam. Apakah ini beneran sebuah jalan menuju perdamaian? Atau jangan-jangan ini cuma jebakan dengan gaya penjajahan model baru? Nah, inilah inti ketegangan yang akan kita coba urai bersama. Jadi, apa sih sebenarnya Dewan Perdamaian atau BOP ini? Menurut sumber yang kita bahas, ini adalah sebuah dewan yang digagas oleh Amerika Serikat. Katanya sih tujuannya untuk mengelola Gaza setelah konflik selesai, supaya tercipta stabilitas di sana. Nah, disinilah letak keraguan besar dari sumber ini. Mereka bilang, kalau kita lihat sejarah, kata-kata manis seperti perdamaian atau stabilisasi, itu sering banget jadi kedok buat agenda penjajahan yang sesungguhnya. Mereka merasa pola yang sama lagi-lagi terulang di sini. Sekarang, kita masuk ke dagingnya. Buletin ini mengidentifikasi ada 5 bahaya utama yang mereka lihat tersembunyi di dalam proposal Dewan Perdamaian ini. Mari kita bedah satu persatu. Yang menarik di sini adalah bagaimana sumber ini membingkai seluruh argumen mereka. Mereka memakai landasan teologis ini sebagai kacamata utama untuk menolak ide apapun soal kontrol asing atas wilayah yang mereka pandang sebagai tanah kaum muslim. Oke, jadi poin-poin krusialnya begini. Pertama, hak rakyat Gaza untuk mengatur diri sendiri itu hilang, diambil alih kendali asing. Kedua, anehnya, yang diminta melucuti senjata justru kelompok perlawanan, sementara pihak yang mereka sebut penjajah tetap bersenjata. Ketiga, warga Palestina yang jadi korban malah nggak diajak ngomong, tapi penjajahnya justru jadi anggota dewan. Keempat, akar masalahnya yaitu pendudukan sama sekali nggak disentuh. Dan kelima, setiap pemimpin muslim yang ikut serta dalam skema ini dianggap sebagai sebuah pengkhianatan. Nah, untuk poin kelima tadi soal pengkhianatan, slide ini menunjukkan dasar argumennya. Sumber ini mengutip ayat spesifik yang menjadi landasan mereka untuk menentang keras keterlibatan para pemimpin muslim dalam sebuah dewan yang dipimpin oleh Amerika dan juga melibatkan Israel. Sekarang, yuk kita geser sedikit untuk melihat gimana semua ini nyambung dengan kondisi nyata di lapangan. Sumber ini menyajikan data-data untuk menunjukkan betapa gentingnya situasi kemanusiaan di Gaza saat ini. Angka ini, terus terang, bikin merinding. Menurut buletin ini, lebih dari 71.000 nyawa sudah melayang. Ini bukan sekedar statistik ya, ini adalah skala krisis yang jadi latar belakang kenapa perdebatan soal masa depan Gaza ini begitu krusial. Grafik ini ngasih kita gambaran yang lebih utuh dari sumber yang sama. Di sebelah kiri kita lihat jumlah korban jiwa, dan di sebelah kanan jumlah yang terluka, yang mencapai lebih dari 171.000 orang. Ini menunjukkan skala penderitaan manusia yang, luar biasa besar. Dan dampaknya itu merembet ke semua aspek kehidupan. Sistem kesehatan sudah kolaps total, penyakit menyebar kemana-mana, infrastruktur dasar hancur lebur, dan trauma psikologis, apalagi buat anak-anak, itu parah banget. Banyak keluarga harus mengungsi berkali-kali, kehilangan segalanya, lagi dan lagi. Setelah menjabarkan semua kritik dan kondisi yang suram tadi, sumber ini nggak berhenti di situ. Mereka juga mengajukan apa yang mereka yakini sebagai satu-satunya jalan keluar yang nyata, beralih dari wacana diplomasi ke sebuah seruan untuk aksi yang lebih langsung. Di sini kita bisa lihat perbandingan yang sangat kontras, hitam di atas putih. Sumber ini menggambarkan perundingan sebagai jalan buntu yang memang sengaja dirancang oleh para penjajah. Di sisi lain, mereka mengajukan jihad atau perjuangan bersenjata sebagai satu-satunya solusi yang sah dan efektif menurut keyakinan mereka. Argumen ini pun bukan datang dari ruang hampa. Sumber ini memberikan pembenaran langsung dari kitab suci untuk seruan mereka mengusir pihak yang mereka sebut sebagai Zionis Yahudi dari Palestina. Jadi kesimpulannya sangat jelas dan tanpa kompromi. Menurut buletin ini, solusi diplomatik apapun, termasuk Dewan Perdamaian, pada dasarnya cuma ilusi dan nggak akan pernah bisa membawa pembebasan yang sejati. Lalu pertanyaannya, bagaimana solusi yang mereka usulkan itu bisa terwujud? Nah, ini membawa kita ke visi kelembagaan pamungkas dari sumber ini. Sebuah struktur yang mereka yakini mutlak diperlukan untuk mengeksekusi rencana mereka. Mereka menyerukan untuk memulihkan apa yang disebut sebagai khilafah. Seperti yang dijelaskan di sini, ini adalah semacam entitas pemerintahan tunggal untuk seluruh dunia muslim, yang fungsi utamanya adalah menjadi pelindung atau perisai bagi umatnya. Untuk melegitimasi peran sebagai perisai ini, mereka mengutip sebuah hadis yang secara eksplisit menggambarkan pemimpin khilafah atau khalifah memang fungsinya adalah sebagai perisai bagi umat.
Dan untuk memperkuat argumen mereka, buletin ini mengajak kita melihat ke belakang, menyoroti momen-momen sejarah yang mereka anggap sebagai bukti kekuatan dan efektivitas khilafah, mulai dari penaklukan oleh khalifah di era Abbasiyah, ketegasan Sultan Utsmaniyah mempertahankan Palestina, sampai momen di mana Amerika Serikat sendiri disebut pernah membayar upeti. Jadi, poin utama dari semua contoh sejarah ini menurut mereka adalah untuk membuktikan satu hal. Hanya institusi global yang terpadu seperti khilafahlah yang punya kemauan dan kekuatan untuk benar-benar melindungi kehormatan, tanah dan nyawa kaum muslim di seluruh dunia. Dan ini dia justifikasi terakhir mereka. Mereka berargumen bahwa setelah hampir 8 dekade kegagalan oleh negara bangsa muslim modern untuk membebaskan Palestina, seruan untuk kembali ke khilafah itu bukanlah sesuatu yang radikal, tapi justru sebuah pilihan yang rasional. Pada akhirnya, penelusuran dari sumber ini membawa kita pada sebuah persimpangan jalan yang sangat tajam. Di satu sisi ada jalur diplomasi yang dipimpin oleh kekuatan-kekuatan global. Di sisi lain, ada visi untuk memulihkan sebuah institusi Islam global. Pertanyaannya, seperti yang diajukan oleh sumber ini adalah, jalan mana yang sesungguhnya akan membawa solusi? Sebuah pertanyaan yang mungkin bisa kita renungkan bersama.